Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, kembali lagi bersama saya Muhammad Sultan Iza Hakim. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Nah, apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Apa saja strukturnya dan apa saja ciri-cirinya? Setelah ini akan kita bahas bersama-sama seperti itu. Nah, sebelum kita menuju tentang itu ya, adik-adik, kita harus tahu dulu tentang kompetensi dasar kita ya. Tujuan dan manfaat pembelajaran kita ini apa? Seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah baik lisan maupun tulis. Nah, tujuannya apa? Nah, setelah adik-adik belajar tentang teks sejarah ini, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi teks cerita sejarah dengan baik dan benar. Maka dari itu, saya mohon dengan sangat kepada adik-adik untuk menyimak dengan benar, kurang lebih nanti sekitar 10 menit, karena materi ini sangat penting seperti itu. Nah, manfaatnya apa sih? Kenapa kita harus belajar tentang ini? Yang pertama, Soekarno pernah mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, maka dari itu, dengan kita belajar materi ini, kita mengingat kembali kejadian di masa lalu dan mampu mengidentifikasi teks cerita sejarah. Seperti itu ya. Diharapkan nanti setelah pembelajaran usai, adik-adik bisa mengidentifikasi seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Mungkin adik-adik pernah dengar tentang teks cerita sejarah. Tapi teks cerita sejarah itu apa? Oke, setelah ini akan kita bahas. Baik, teks cerita sejarah itu adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Di masa lalu. Terus kemudian yang benar-benar terjadi atau bersifat fakta dan memiliki nilai sejarah. Ya, artinya adalah patut untuk dikenang orang banyak dan penting untuk diingat. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai sejarah seperti itu. Saya kira kata kuncinya harus ingat ya, masa lalu benar-benar terjadi dan nilai sejarah. Nah, ciri-cirinya apa teks cerita sejarah itu? Nah, yang pertama, kronologis. Benar, kronologis itu adalah sebelum, saat, dan setelah peristiwa itu terjadi. Contoh misalnya teks sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kemerdekaan itu seperti apa, saat kemerdekaan itu bagaimana, dan setelah kemerdekaan itu seperti apa. Di situ dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, yang kedua ciri-cirinya yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah waktu. Misalnya saat, ketika, pada, dan lain-lain. Biasanya kita sering kan melihat teks. Misalnya ada kata-kata saat. Saat bulan purnama, saat kemerdekaan Indonesia terjadi, Jepang sedang ini dan lain sebagainya. Ketika misalnya ya, ketika Indonesia merebut kemerdekaan dari Jepang misalnya dan lain sebagainya. Itu adalah kata-kata yang disebut dengan konjungsi temporal. Dan yang ketiga adalah fakta. Nah, karena teks cerita sejarah ini berisi fakta, bagaimana caranya menemukan fakta itu? Nah, caranya adalah menggunakan rumus 5W1H. Ini adalah bersifat data ya. 5W1H atau yang disebut dengan adik simba. Adik simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa ceritanya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, siapa saja tokohnya, dan lain sebagainya. Itu ya. Saya kira sudah paham ya adik-adik ya. Baik. Nah, jenis teks cerita sejarah itu ada dua ya adik-adik ya. Yang pertama ada fiksi dan yang kedua ada non fiksi. Kalau fiksi itu cerita yang tidak benar-benar terjadi ya. Misalnya Candi Borobudur, cerita tentang Candi Prambanan, tentang Roro Jonggrang, tentang Damar Wulan misalnya. Itu adalah teks sejarah cerita fiksi. Terus kemudian yang kedua adalah non fiksi. Non fiksi ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya ya, sejarah tsunami di Aceh, sejarah kemerdekaan Indonesia, sejarah organisasi Budi Utomo, dan lain sebagainya. Nah, baik.
Nah, ini dia struktur teks cerita sejarah. Nah, yang pertama adalah orientasi atau pengenalan atau pengantar, seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah urutan peristiwa mulai awal hingga akhir, dan yang ketiga adalah reorientasi atau pendapat penulis tentang keseluruhan peristiwa. Ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Baik. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan langsung dengan contohnya, misalnya seperti ini ya. Ini adalah contoh dari teks sejarah nonfiksi ya, judulnya Tsunami Melanda Aceh. Di bagian yang pertama yaitu ada orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan. Jadi bagaimana penulis mengenalkan, di sini mulai ada tulisan kejadiannya di Serambi Mekah ya, di Aceh, terus kemudian pada hari Minggu 26 Desember 2004 dan lain sebagainya. Ini adalah tahap-tahap pengenalan atau yang disebut dengan orientasi. Terus kemudian yang kedua adalah urutan peristiwa. Nah, ini adalah peristiwa mulai awal hingga akhir. Di sini jadi ceritakan ya, mulai dari gempa terjadi pada waktu ini jam 7.58 dan seterusnya hingga akhir. Ini yang disebut dengan urutan peristiwa seperti itu, dan diakhiri dengan reorientasi. Nah, peristiwa ini salah satu peristiwa yang sangat mengenaskan dan paling banyak memakan korban yang pernah terjadi di Indonesia. Ini adalah kesimpulan, dan di sini ada pesan dari penulis, semoga kejadian ini tidak terjadi kembali di negeri kita tercinta ini ya. Ingat-ingat ya, ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Ini ada Kerajaan Sunda, contoh yang kedua ya. Sama, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, untuk penugasannya ya, ini ada teks kisah Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Ini adalah teks cerita sejarah fiksi ya. Jadi nanti adik-adik tolong dikasih orientasinya itu yang mana, terus kemudian urutan peristiwanya itu yang mana, dan reorientasinya itu yang mana. Nanti bisa ditulis di situ ya. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan ya. Jika ada yang masih belum paham atau masih bingung, mungkin bisa ditanyakan ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan dulu quote sedikit dari Pram ya, Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi Pram di sini mengingatkan kita untuk sering menulis apapun itu, karena itu bersifat abadi, dan menulislah selagi itu bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.